Selamat datang dan jumpa kembali bersama Kreatif 1871. Teman-teman, doa dan harapan saya kiranya teman-teman dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan apa yang dilakukan semuanya berhasil. Kali ini masih berlanjut tentang video pemasangan plafon PVC model drop ceiling atau plafon gantung. Setelah menampilkan video sebelumnya tentang pemasangan plafon PVC bagian atas atau layer atas, kali ini saya lanjutkan hingga pemasangan tersebut tuntas ya teman-teman. Oleh sebab itu, jangan skip video ini sekalipun sedikit panjang. Ini adalah proses pemasangan lampu LED selang yang saya tempelkan pada rangka kayu di sekeliling plafon gantung tersebut teman-teman. Sementara ini adalah lampu tersebut ketika sudah dinyalakan, pantulan sinarnya nampak seperti ini. Dalam plafon gantung tersebut, lampu tidak serta-merta nyala ketika lampu teras dinyalakan pada sore hari. Tetapi saya tambahkan saklar di sana agar lampu bisa dihidup matikan sesuai dengan keinginan kita. Tujuannya selain penghematan listrik juga agar lampu gantung tersebut lebih awet. Selanjutnya, saya menambahkan rangka dengan kayu pada sekeliling rangka plafon gantung tersebut. Kayu list tersebut saya fungsikan untuk menempelkan atau sebagai media untuk menempelkan list tutup semacam ini ya teman-teman. Posisinya tepat pada ujung plafon PVC. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, mengapa menggunakan list ujung atau list plafon tersebut menggunakan tutup seperti ini? Saya menghendaki bahwa list yang saya pakai ukuran seminimalis mungkin ya teman-teman. Sementara proses penempelannya harusnya yang lebar itu di atas, yang kecil di bawah, sehingga bisa langsung ditempelkan ke rangka plafon. Namun juga saya ubah, tidak demikian, tetapi rangka tersebut saya tempelkan ke list dari posisi samping seperti ini, sehingga bisa kita balik, yang bagian lebar berada di bawah, yang tipis di atas, sehingga saya akan mendapatkan list plafon nanti dengan ukuran kurang lebih 3 cm. Ini adalah proses penempelan list kayu pada sekeliling rangka, khususnya pada bagian luar. Selain alasan yang saya uraikan di depan tadi, mengapa saya pasang list ini, karena bagian terluar daripada plafon ini langsung kepada alam terbuka ya, bukan pada tembok atau dinding, sehingga saya perlu menambahkan list tersebut. Sebagai persiapan untuk pemasangan list penutup pada bagian luar plafon PVC, saya lakukan pengukuran seperti ini ya teman-teman. Oh iya, untuk diketahui bahwa list yang saya gunakan ketebalannya adalah 1 cm, sementara lebarnya 3 cm. Sedikit bercerita ya teman-teman, bahwa pemasangan plafon PVC model drop ceiling ini saya kerjakan di rumah saya sendiri, dan ini merupakan pengalaman pertama saya dalam memasang plafon PVC. Setelah menonton berbagai tayangan video di YouTube mengenai pemasangan plafon PVC, saya belajar dari video-video tersebut, dan pada akhirnya saya memberanikan diri untuk memasang plafon tersebut. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman senior, mereka yang sudah mengupload video-video tentang pemasangan plafon PVC serta tutorialnya. Oleh karena video-video itu, saya berani memasang plafon hingga hasilnya seperti yang nampak dalam video. Berlanjut pada video pemasangan PVC, ini adalah pemotongan material PVC tersebut teman-teman. Setelah diukur sesuai dengan kebutuhan, saya potong, dan selanjutnya kita akan pasang pada list yang tadi sudah kita pasang sebelumnya. Untuk pemasangan plafon di layer bawah ini, saya mulai pada posisi yang paling kanan yang berukuran kurang lebih 2 meter. Untuk pemasangan lembar plafon baris kedua
kedua ini lebarnya melebihi rangka plafon ya teman-teman, sehingga harus kita potong dengan cara saya emal seperti ini terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan potong dan nanti akan dipasang kembali. Ini adalah pemasangan plafon tersebut setelah dipotong ya teman-teman. Nampak di sana di bagian tengah ada sedikit cowakan. Ini adalah pemasangan skrup pada plafon tersebut, di mana saya menggunakan dua model skrup drywall ukuran 1 inci dan 2 inci yang pemasangannya disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah pemasangan plafon yang panjang, saya lanjutkan dengan pemasangan ukuran yang pendek, di mana saya menyiapkan plafon tersebut, saya potong menggunakan cutter seperti ini teman-teman. Ukuran daripada plafon yang pendek ini kurang lebih 40 cm. Untuk penyekrupan pada pemasangan plafon yang pendek ini, saya hanya memasang skrup pada bagian luar saja ya teman-teman, karena yang bagian dalam sudah menempel pada list yang tadi kita pasang. Bagian samping juga saling merekat antar plafon, sehingga sekalipun hanya menggunakan satu skrup, menurut saya sudah cukup kuat. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir menyaksikan video-video yang kami tayangkan. Dengan menekan tombol like, subscribe, men-share video kami, atau bahkan memberikan komentar-komentar akan menjadi apresiasi tersendiri bagi kami untuk terus bersemangat menghadirkan konten-konten terbaru. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mengenai harga plafon tersebut. Pada saat itu baik plafon yang atas maupun yang bawah saya beli dengan harga Rp14.000 per meter ya. Sedangkan harga list penutup atau siku yang dipasang pada plafon ini saya beli dengan harga Rp43.000 per batang dengan panjang ukuran 4 meter per batangnya. Ini adalah hasil sementara proses pemasangan plafon pada bagian bawah dan akan saya lanjutkan untuk bagian-bagian yang lain. Sebagai tambahan informasi juga bahwa lampu selang yang saya pasang di atas itu saya beli dengan harga Rp11.600 per meter, belum termasuk adaptornya. Oh iya, teman-teman juga bisa menyaksikan video-video bertema kreatif lainnya di channel ini dengan menekan playlist yang telah kami siapkan. Usai melakukan pemasangan plafon di bagian bawah, saya lanjutkan dengan memasang tutup di bagian samping dalam seperti ini. Tutup ini saya pasang dengan ukuran tinggi 10 cm ya teman-teman. Dan ini adalah di antara hasil pemasangan tutup bagian samping dalam. Mengenai pemilihan warna dasar plafon adalah selera masing-masing ya teman-teman. Ada yang memilih warna gelap seperti coklat, abu-abu, dan lain-lain. Namun kali ini saya lebih memilih memadukan warna dasar putih yang bertujuan agar plafon nampak lebih cerah atau lebih terang.
Setelah pemasangan material plafon usai, saya lanjutkan dengan pemasangan penutup siku pada bagian-bagian siku pertemuan antar plafon. Sebelum dipasang list siku tersebut, saya tambahkan lem silikon seperti ini, teman-teman. Dalam penempelan list siku tersebut, selain menggunakan lem silikon tembak tadi, pada finishingnya saya juga tambahkan lem Korea agar penempelannya lebih kuat ya teman-teman. Sementara ini adalah proses pemasangan lampu plafon minimalis pada bagian tengah. Lampu dengan kebutuhan daya 20 watt ini memiliki diameter 23 cm dengan ketebalan 3 cm. Lampu ini saya beli secara online dengan harga Rp66.000. Ini adalah video hasil pemasangan plafon pada posisi samping atau tepatnya di atas tangga loteng menuju jemuran ya teman-teman. Ini adalah video keseluruhan tentang proses pemasangan plafon PVC model drop ceiling. Harapan saya video ini tetap bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan di dalam menyampaikan video ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya, dan salam sehat buat kita semuanya.